Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evieta Azahra Septiawati, kelas 11 UTKP 1 nomor absen 27. Di sini ingin memberikan materi laporan arus kas keuangan. Saya akan membacakan materi di sini. Materinya yaitu tentang arus kas. Nah, arus kas itu bisa dibilang arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan, bisnis, dan keluarga memiliki sedikit perbedaan, yaitu jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis, dan sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tujuan laporan kas. Tujuan laporan kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Dengan adanya laporan arus kas, Anda dapat menilai hal-hal berikut ini, yaitu dibagi menjadi 4. Pertama, kemampuan entitas dan mendapatkan arus kas, yaitu laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual. Dengan laporan arus kas, Anda bisa membuat prediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, transaksi investasi dan pendanaan kas, yaitu jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Adanya pemeriksaan transaksi, investasi, dan pendanaan, maka Anda dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun tersebut. Yang ketiga, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban, yaitu adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban, seperti misalnya gaji karyawan, pembayaran hutang, dan membayar dividen atau pembagian laba pada pemegang saham. Selain itu, dengan laporan kas investor bisa melihat gambaran arus kas dalam kegiatan bisnis perusahaan Anda. Yang keempat, ada keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih, yaitu informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dengan adanya data laba bersih yang didapat perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Yang ketiga, ada komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya, transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini mengaruhi investasi dalam aset non-lancar atau arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya, seperti transaksi yang mencakup penjualan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas ini dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dari utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Yang keempat, ada metode pembuatan laporan arus kas. Terdapat 2 metode pembuatan laporan kas atau cash flow, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode tidak langsung. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen,
Yang pertama yaitu elemen dari kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk membuat laporan kas ada dua sumber data yang dibutuhkan, yaitu pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung. Yang kedua, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh langkah pembuatan laporan arus kas tahun 2019 dengan metode tidak langsung. Langkah 1, data laporan laba rugi tahun 2019. Perhatikan contoh laporan laba rugi tahun 2019 berikut dari PT Sukses Berkarya Bersama. Dari contoh yang tadi saya sebutkan, bisa dilihat bahwa pada tahun 2019, PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta rupiah. Langkah kedua, mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Laporan neraca tahun 2018 yaitu selanjutnya, laporan neraca tahun 2019. Langkah ketiga, membandingkan kedua neraca. Sudah? Pada kolom net change memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2019 dan neraca tahun 2016. Selanjutnya kita akan bahas kelompok aktiva. Jika angka pada kolom net change positif atau tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas. Sedangkan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Kedua, kelompok pasiva. Jika angka pada kolom net change positif atau tidak minus, maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Langkah keempat, melakukan penyusunan laporan arus kas. Berdasarkan laporan laba rugi dan perbandingan neraca tahun 2018 dan 2019, maka Anda sudah siap untuk menyusun laporan cash flow atau arus kas. Seperti yang diketahui bahwa membuat laporan arus kas memiliki 3 komponen. Arus kas dari kegiatan bisnis, operating activity. Berdasarkan dari data laba rugi tahun 2019 bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta rupiah. Berikut contoh untuk perhitungan arus kas dari kegiatan operasional bisnis. Dan kalau kita lihat dari contoh yang tadi, berdasarkan contoh yang tadi diperoleh nilai pengurangan sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap. Sebaliknya arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Jika dilihat dari contoh yang tadi, hasilnya adalah arus kas berkurang sebesar 6 juta. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan atau financing activity dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap, biarkan saja, dan nilainya negatif, biarkan tetap negatif. Kemudian, jumlahkan semua nilainya pada contoh di atas, diperoleh penambahan kas senilai 9 juta. Selanjutnya, total cash activity atau total kegiatan kas. Total kegiatan kas didapat dari perhitungan nilai total operating activities ditambah investing activities ditambah financing activities. Pada contoh di atas diperoleh hasil penurunan kas nilai 4 juta rupiah. Selanjutnya, cash beginning balance atau saldo awal kas. Saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta rupiah. Selanjutnya,
Pack cash ending balance atau saldo kas seharusnya. Saldo kas seharusnya diperoleh dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca tahun 2018. Berdasarkan contoh, diperoleh perhitungan 8 juta kas neraca 2018 dikurang 4 juta rupiah penurunan kas, sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, actual cash ending balance atau saldo akhir kenyataan. Saldo akhir kenyataan bisa didapat dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2017. Pada contoh tersebut nilainya adalah 4 juta. Selanjutnya, variance atau selisih. Jika hasil dari perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka laporan arus kas telah selesai. Yang terakhir adalah metode langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Sekian presentasi laporan arus kas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.